selalu ada rasa sakit yang belum selesai. Simbol antara hidup dan mati. Jadi sosok yang terakhir kali nyentuh orang sebelum meninggal. Setelah dipukul, disiksa kayak gitu, kakinya pun juga dipatahin. Gitu ceritanya. Oh, jadi dia beneran ngesot karena emang kakinya bener-bener patah. Nah, Matinya sama-sama nggak adil ya. melihat ada bayangan putih ngesot. Sobat Gentayangan, kembali lagi bersama gua Mas Gan di sini dan Gua Om Burhan, di channel kesayangan kita semua, Kilas Malam. Kilas Malam. Buat para sobat Gentayangan, jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video dari Kilas Malam. Jangan lupa juga kalian tuh like, komen sebanyak-banyaknya, kalian share ke teman-teman kalian yang mungkin haus akan konten-konten horor. Nah, buat kalian juga yang punya cerita nih, ya kan, atau mungkin mau jadi narasumber, ya, silakan DM di akun sosial media kita. Kita ada di Instagram sama TikTok. Betul. @kilasmalam.official. Atau kalau mau kirim-kirim cerita, kalian punya cerita, tapi kalian malu buat muncul di depan kamera, bisa kirim ke email kita di kilasmalamofficial@gmail.com. Oke, kita tunggu email kalian. Antum kenapa pakai masker? Sakit? Aduh, iya nih, lagi kurang enak badan. Emang sih, ya buat sobat Gentayangan di luar sana, emang lagi musim. Iya, betul. Gue juga baru beberapa hari lalu habis periksa ke rumah sakit. Katanya memang kecapean dan ya cuaca juga tiba-tiba panas. Banyak yang orang bilang suka heat stroke apa segala macam. Iya. Ini juga masih penyembuhan lah ya. Puji Tuhannya. Bro, ngomong-ngomong nih, cerita. Ngomongin si siapa rumah sakit. Rumah sakit itu kan pasti kan banyak cerita-cerita apa ya, katakanlah horor lah, mistis lah. Baik itu rumah sakit baru maupun lama gitu kan ya. Tapi lu sadar gak sih dari sekian banyak cerita ya kan, cerita hantu ini, sebutnya hantu lah ya. Apa sih hantu apa entitas sekarang tuh sebutannya? Bahasa halusnya entitas lah ya. Entitas ya. Ya anggaplah itulah entitas lah ya. Ada entitas di rumah sakit yang ternyata tuh nggak pernah pensiun. Tau nggak? Suster. Kenapa suster? Tahu dong. Kalian juga tahu kan. Kalau kita udah ngomongin suster, nah, jadi gua nih mau ngebahas sama lu tentang suster ngesot. Ya. Ngerti kan ya? Suster ngesot ya, tahu ya ceritanya ya. Iya. Padahal tiap rumah sakit tuh punya cerita versi sendiri ya. Tapi si ngesot ini di mana-mana tuh pasti selalu ada, pasti selalu nongol, pasti selalu ngesot. Gue juga kemarin kebetulan ke rumah sakit itu malam, tapi emang belum malam-malam banget ya, gitu, belum malam banget. Dan suasana memang habis hujan. Tahu sendiri rumah sakit sudah mulai malam, udah mulai gelap, habis hujan, jadi mungkin para keluarga pasien yang jenguk juga nggak terlalu banyak lalu lalang ya. Jadi ya lo tau sendiri lah vibe-nya kan gimana. Emang hal rumah sakit kayak gitu nggak sih? Mau tuh hujan kayak terik kayak. Betul, tapi ditambah lagi kemarin itu habis hujan dan nggak tahu kenapa itu pas banget momennya lagi sepi banget rumah sakit ya. Jadi ya lo tau lah vibes-nya gimana rumah sakit malam habis hujan sepi banget gitu kan. Makanya. Dan ini mah punya cerita gitu kan ya. Ternyata memang cerita tentang dia tuh punya satu pola, Pak. Jadi si suster ngesot ini selalu ada rasa sakit yang belum selesai. Gitu loh. Rasa sakit. Sakit hati maksudnya. Iya, maksudnya kan ya kadangnya hati, kadangnya tubuh gitu kan. Nah, tapi yang paling nempel justru ya dua-duanya ya, fisik sama batin ya gitu loh.
Oke, Mas Gan. Lo bisa jelasin ke gua nih, maksudnya kenapa ya harus suster ya gitu loh, kan di rumah sakit itu kan nggak cuma ada suster, ada dokter. Kenapa nggak dokter ngesot atau pasien ngesot atau satpam ngesot mungkin? Jadi gini, yang paling sering hampir 24 jam berinteraksi dengan pasien kan suster ya. Oh iya, betul. Ya nggak sih? Kan kalau dokter kan ada jamnya ya kan, itu pun juga paling cuma sekian menit, sekian Iya menit sih ya, visit, ketika sampai defisit lagi, ya tapi betul. kan hampir 24 jam tetap kalau dirawat di rumah sakit kan suster yang megangnya gitu kan. Iya. Jadi bisa dibilang suster itu adalah simbol antara hidup dan mati. Jadi ya orang sehat kan, sembuh sakit terus sembuh, sehat itu kan jadinya, atau mungkin orang yang tidak dapat tertolong lagi gitu. Iya. Dan dia juga adalah sosok yang terakhir kali nyentuh orang sebelum meninggal. Contoh ya, misalkan bener. orang juga ya, orang sesak napas, yang napasnya sampai ngorok, lu pernah tahu nggak sih? Orang kalau meninggal sampai ngorok gitu kan, itu pasti kan yang disentuh, yang nyentuh pertama kali kan para suster. Iya sih. Mereka nge-record, iya, kan? Sebelum terus manggil ngasih tahu ke dokter toh, ya kan? Iya. Hasil seperti ini gitu loh. Gitu. Masuk akal juga sih. Iya benar sih memang, dan legendanya. Tapi maksudku ceritanya itu berawal dari mana sih ya? Maksudnya kenapa tiba-tiba ada sebutan suster ngesot gitu loh? Kenapa nggak suster bling? Oke, suster ngesot. Banyak versinya sih bro ya. Banyak versi banget gitu kan. Jadi suster ngesot ini yang gua tahu ada beberapa cerita dari zaman kolonial, ya kan? Ada juga dari kekinian juga setelah gue baca-baca gitu kan. Dan yang paling kuat tuh memang ada di era zaman kolonial bro. Zaman Belanda. Zaman Belanda. Jadi di daerah Bandung, ya kan. Jadi ada sebuah rumah sakit Belanda, ya kan. Kita nggak perlu sebut lah ya rumah sakit mana. Ada seorang suster muda yang namanya itu Margareta. Jadi Margareta itu beliau kerja di sebuah rumah sakit untuk merawat tentara Kenil. Oke, iya. Tentara Belanda. Kan? Tapi suatu malam tuh tiba-tiba pas beliau lagi jaga, gitu kan, atau ada segerombolan pasukan mabok, gitu kan, dan tiba-tiba nyerbu aja gitu loh. Nah, terus pas pasukan ini masuk ke rumah sakit ketemu beliau, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, tiba-tiba dipukul, tiba-tiba dipopor, ya kan? Namanya si suster Margareta ini, dia namanya orang lagi baok coy, yang lagi mabuk, tiba-tiba ya datang rusuh, ngelihat ada objek, udah disikat kan. Sampai katanya sih pada akhirnya setelah dipukul, disiksa kayak gitu, kakinya pun juga dipatahin. Gitu ceritanya, ya kan? Jadi abis kakinya dipatahin itu, diseret lah dia tuh, diseret ke ruang bawah tanah, ya kan? Dan ternyata di ruang bawah tanahnya itu mereka itu ninggalin si Margareta ini hidup-hidup walaupun dengan kondisi yang ya antara hidup dan mati ya gitu. Lalu gimana sih abis lu digebugin, dipopor pakai apa namanya rifle kan lumayan ya, apalagi sampai kaki lu dipatahin gitu aja. Dan ya udah akhirnya menurut kabar beredar matinya pelan-pelan lah gitu loh di basement itu gitu bro. Oh jadi dia beneran ngesot karena emang kakinya benar-benar patah. Nah jadi memang menurut beberapa literasi dan cerita yang gue dengar sih ya begitu ya, namanya orang kakinya patah bos, dan diseret juga ya sama para tentara gitu, ya makanya kan konon ceritanya setiap malam sejak malam itu ada suara gesekan kain. Jadi gesekan kain tuh, lu paham lah kalau misalkan ada suara orang, bukan suara orang ya, apa suara benda kalau lagi diseret ke lantai gitu ya kan, dari ruang tempat dia disekap dan mati pelan-pelan itu ya kan. Ternyata pas dicek ya seperti biasa, ya
apa? Dan nggak ada siapa-siapa. Ada siapa-siapa, tapi ada kayak bekas darah. Nah, tapi kan itu di Bandung tuh kejadiannya waktu itu kan. Kalau itu kejadiannya di Bandung yang udah lama banget. Tapi kok bisa gitu loh nyebar ke kota lain? Nah, jadi tuh kalau nggak salah ya, jadi setelah perang selesai, si rumah sakit itu dipugar. Rumah sakit ini dipugar dan beberapa perawat serta dokternya itu pindah gitu kan. Dan beberapanya itu ada di Jakarta. Konon katanya. Nah, salah satunya itu membawa cerita si beliau ini, si Suster Margareta ini. Nah, dari situlah desas-desus bahwa perpindahannya mereka dari rumah sakit yang di Bandung itu ke Jakarta membawa itu. Tapi selain dari cerita si Margareta yang dari Bandung ini, gue juga menemukan sebuah artikel. Kan? Kali ini di Jakarta, bro. Oke. Jadi Jakarta. Jadi di artikel itu menyebutkan bahwa sekitar tahun 70-an, ya kan, di sebuah rumah sakit besar di bilangan Cikini ada perawat muda. Oke. Ada perawat muda yang ceritanya dia nih jatuh cinta lah, fallen in love lah sama seorang dokter yang punya istri gitu, ya kan. Terus ceritanya, singkat cerita, long short story-nya, dia ketahuan, gitu kan. Ketahuan, lalu dia dipermalukan gitu kan. Akhirnya bikin dia stres. Akhirnya ambil jalan pintas, doi lompat dari lantai 3. Tuh. Tapi konyolnya, dia nggak mati, bro. Jadi lu bayangin ya, orang mau mengakhiri hidupnya lompat dari lantai 3, tapi ternyata dia nggak langsung mati, dia masih merasakan sakitnya kakinya yang aduh, sudah mendadak sih. Ya lu paham lah, lu dari lantai 3 lu lompat, lu nggak mati kan, lu berarti masih merasakan sakitnya kaki lu hancur kan, remuk atau patah atau semacamnya gitu loh. Wah, gila sih. Gitu loh. Dan ya walaupun pada akhirnya sih cuma beberapa jam doang gitu, tapi dia merasakan sakitnya. Tapi nggak gitu. Iya. Lompat, dia nggak langsung game, nggak langsung meninggal, jadi masih sempat merasakan sakitnya gitu loh. Jadi gil. Abis dia jatuh, ternyata kalau nggak salah dia tuh sempat nyari pertolongan. Oke. Ya kan? Jadi jatuh sakit, sempat nyari pertolongan dengan segala usahanya dia. Nah ya kaki berdarah, terus sakit apa segala macam, dengan cara ngesot. Nah akhirnya ya dikatakan tewas lah suster tersebut. Itu bro. Nah, berarti dua-duanya nih matinya sama-sama nggak adil ya, sama-sama meninggalkan luka batin ya. Jadi terus juga ada yang bilang juga, ini masih di Jakarta juga ya Bang. Jadi memang si suster ngesot ini cukup menarik ceritanya, banyak cerita gitu kan, dari beberapa media cetak atau mungkin dari mulut ke mulut atau mungkin dari legenda yang beredar. Di bilangan Salemba juga ada bro. Kalau tahu lah ya, pokoknya tahu lah kalian lah, rumah sakit tua Salemba, ya kan. Jadi juga kalau di sini sih gue nggak tahu kronologisnya. Itu petugas security di sana atau mungkin yang jaga malam lah, shift malam gitu kan. Itu suka sempat melihat ada bayangan putih ngesot, ya kan. Atau mereka lagi naik lift, gitu kan. Kan dindingnya suka berbentuk kaca kan, ada kaca. Iya, betul. Suka ada pantulannya. Jadi apa ya? Gue menyebutnya cerita ini jadi menularnya bukan karena dibawa cerita oleh orang gitu loh. Kan kalau yang dari Bandung ke kawasan Cikini itu kan dibawa ceritanya. Gitu.
Tapi gue rasa ini bukan karena itu bro, karena nular karena rasa takut atau apa ya, mungkin atau dari mulut ke mulut tuh. Itu menurut pandangan lu seperti apa? Jangan, yang orang lihat tuh, yang orang-orang lihat sekarang tuh bukan satu arwah. Jadi ada teori yang katanya tuh sosok tersebut itu gabungan dari dua roh perempuan, ya kan? Satu korban perang, satu korban cinta. Makanya warna auranya tuh beda ya. Maksudnya kadang putih, kadang agak merah, gitu ya, kan? Bener ya kan. Jadi tuh kalau bukan orang pintar ya, kita menyebutnya apa ya? Paranormal kali. Paranormal ya. Itu mereka menyebutkan kalau aura putih tuh ada yang bilang aura kesedihan, ada yang bilang aura kemalangan, ya. Tapi correct me if I'm wrong ya, guys. Siapa tahu gue salah gitu kan. Tapi yang jelas aura merah ini memang menggambarkan dendam, menggambarkan sebuah emosi, kemarahan yang belum tersalurkan. Jadi ada security di sebuah rumah sakit yang ceritanya itu yang pernah gue baca ya gitu loh. Ini. Seru nih cerita katanya ini. Dia jaga shift malam. Terus sekitar jam 2 pagi listrik tuh sempat berkedip. Lampu ya. Kayak di film-film gitu. Oke. Kedap. Nah, terus dia ngedenger di ujung lorong, dia lagi patroli. Nah, di ujung lorong tuh dia mendengar suara troli lewat. Kan troli kan khas ya, troli yang bawa obat tuh. Oh, oke. Yang bawa obat tuh segala macam. Ya khas lah suaranya lah ya gitu kan. Nah, itu dia pas mencari sumber suara tersebut, ternyata troli itu gerak sendiri. Nggak ada orang. Jalan sendiri? Jalan sendiri gitu loh. Dia pas dilihat lagi, dia make sure lagi sampai kondisinya kan karena remang-remang listrik mati nyala kan. Nah, pas dia nengok ke lantai gitu kan, yang namanya rumah sakit kan pasti kan lantainya pada bersih-bersih ya. Karena pantulan kan mengkilat tuh. Nah, itu dia ngeliat justru malah ada bayangan perempuan pakai booster. Jadi kalau misalkan dia ngelihat dari depannya itu nggak ada objek, cuma si troli doang. Tapi pas dia ngeliat ke bawah, dia masih kayak gini, sedikit kok ada pantulan. Iya, kayak orang lagi ngedorong. Dan gitu loh bro, orang lagi ngedorong. Nah, saking dia takjubnya, si troli tersebut itu jalan terus ngelewatin si security yang tadi, ngelewatin gitu aja. Dan apa ya, dia bener-bener ngerasa kayak nge-freeze ada yang dorong gitu loh. Nah, terus si security-nya itu gimana? Ya karena dia nge-freeze, dia sempet apa ya, panik ya gimana ya, namanya si papasan, si troli itu lewat, ada yang bisik, aku cuma mau kerja. Anjir sih, lebih serem dari teriakan loh. Emang kadang-kadang yang namanya suara lirih itu kan lebih nyeremin ya daripada suara. Kalau teriak kan udah biasa ya, atau suara ketawa. Tapi kalau suara lirih tuh kayak di ping lu persis gitu loh. Aku cuma mau aja. Gitu bro. Itu lebih serem sih, gokil sih. Ini kayak semacam apa ya? Mungkin ilustrasinya nih ya guys ya. Anggaplah gue si hal tersebut gitu, gue ngelewatin lu, gue cuma pengen bilang mau gitu doang gitu loh. Makanya ngebayanginnya aja udah merinding, apalagi gue yang jadi security-nya. Kalau gue jadi security-nya mah ya, dibisikin gue mau kerja, gue balas lagi lu. Apa? Sama, gue juga lagi kerja. Lu bisa ngomong kayak gitu sekarang. Iya sih, no wonder kalau ketika gue di situ sih. Tapi menurut lu, Mas, ini hantu beneran atau cuma bayangan rasa bersalahnya manusia doang sih? Paham kan? Paham sih. Cuman ya bisa bener, bisa juga enggak ya.
menurut Iya gue sih. ya. Ini kembali lagi ke kawan-kawan juga gimana menyikapinya ya gitu loh. Karena kalau dua energi atau dua lebih lah ya, dua atau lebih energi negatif manusia numpuk di satu tempat gitu kan, dia bisa berdiri sendiri bro, bisa hidup sendiri gitu loh. Apalagi rumah sakit ya. Iya. Rumah sakit kan apa ya, Udah campur aduk tempat banyak yang sehat maupun yang jadinya wafat di sana gitu kan. Jadi energinya udah bercampur aduk ya. Nah, jadi banyak emosi yang bercampur aduk, dari ya emosi penyesalan, sedih, marah, atau mungkin yang ikhlas ya kan, karena ya this is my time kayak gitu sih bro. Juga sih ya. Ini kalau dipikir-pikir mungkin si suster ngesot ini bukan cuma hantu, tapi kayak cerminan dari luka masa lalu yang nggak sembuh. Jadi apa ya, bisa dibilang dendam yang belum terselesaikan kali ya. Gitu loh, rasa ada rasa yang belum selesai, ada satu momen atau satu apalah yang gua nggak paham yang belum selesai lah ya gitu loh. Ya seperti tadi yang dibahas, kalau warna merah itu ada dendam yang belum diselesaikan gitu kan. Atau warna putih ya itu yang mungkin yang mengandung kesedihan itu ya. Iya. Tapi emang dari awal kan gue juga bilang sama lo ya bahwa dia nggak akan pernah pensiun gitu loh. Stay on her workstation gitu loh. Iya. Di rumah sakit gitu loh. Karena dendam kayak gini tuh ya nggak bisa disembuhin bro. Gimana sih, lu nggak salah apa-apa, tiba-tiba ada orang datang ngegebukin lu, mopor lu pakai senjata, terus lu nggak salah apa-apa, lu diseret, terus tinggal gitu aja. Itu sih ya, ini sih supaya jadi pengingat aja sih gitu. Bukan kita membuka masa lalu ya, bukan kita membuka masa lalu, cuman ini jadi pengingat aja bahwa supaya kejadian itu nggak kembali lagi lah gitu. Ya mudah-mudahan nggak keulang lagi. Terus gue juga punya lagi nih cerita nih di rumah sakit bro, ya kan. Kalau jam 2 lewat gitu di rumah sakit tua ini suka ada suara lagi-lagi gesekan kain. Jangan mulai-mulai lagi deh, jangan mulai lagi. Tapi anehnya ya, kalau lo dengar suaranya makin pelan, justru itu dia paling dekat. Gitu. Tapi udahlah, jangan kayak gitu-gitulah. Gua masih beberapa kali nih harus ke rumah sakit lagi. Gua beberapa kali harus. Lu masih berobat ya? Iya. Dan gue paling nggak bisa, gue begitu. Yang ada gue kagak sembuh. Ketemu begitu, gue kagak ngerti. Ntar gue harus ngomong apa kok dibisikin. Kan nggak mungkin dong ketika dia bisikin, saya cuman mau kerja. Kan gue nggak mungkin bilang, ya saya cuma pengen berobat. Ya kan dia mana mau ngerti begituan. tapi gini sih ya, ya gue pribadi sih ya, ya dibilang skeptikal juga enggak gitu loh. Mungkin lu juga sama ya gitu loh. Karena gue sendiri belum pernah melihat. Tapi nggak tahu ya, mungkin sobat gentayangan di luar sana pernah ngelihat ya, atau mungkin pernah merasakan, atau sekedar tahu urban legend dari mulut ke mulut soal si suster ngesot ini gitu loh ya. Gitu ya, jangan sampailah kita ngeliat-ngeliat kayak gitu. Namanya bener kata lo, tujuan kita ke rumah sakit itu kan pengen berobat, pengen sembuh, bukan pengen ngeliat yang gitu-gitu toh. Gitu sih menurut gua sih. Tapi lu percaya nggak sih Mas, kalau hantu itu muncul kadang nggak cuma buat nakutin, bukan? Nah, terus buat apa? Ya buat ngingetin, mungkin sedikit ngingetin kita kalau yang jahat itu masih manusia. Oke, Om. Jadi dari cerita kita hari ini mengenai si suster ngesot ya. Sebenarnya gue masih kasihan sih. Gue bukan lebih ke serem ya mungkin ya. Awalnya ya gue ngeliat di film apa tuh, Jelangkung apa ya, yang film Indonesia yang ada suster ngesotnya, Jelangkung pertama bener. Itu digambarkan serem ya. Tapi setelah dengar dari cerita ini
tapi lebih ke kasihan sih. Iya nggak sih? Jadi Kesian. menurut tuh gimana tuh? Ya kalau kita tarik track back ke belakang lagi ya sebenarnya dari kalau dengar dari historinya yang pernah kita baca juga memang dia seperti itu yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dipukulin lah sampai akhir disiksa sampai akhirnya harus berakhir hidupnya. Mengenaskan banget sih ya, kasihan banget gitu loh. Dan ya balik lagi intinya sebenarnya jangan pernah menyimpan rasa dendam ya sobat gentayangan gitu loh. Mau apapun itu lebih baik semua dibicarakan. Memang susah banget sih zaman untuk saat ini ya untuk membicarakan, takutnya malah di ujung-ujungnya dibully kayak yang pernah ada gitu. Benar. Pokoknya apapun itu semua dibicarakan baik-baik. Jangan pernah menyimpan dendam karena bakal jadi nggak bakal mulus ke belakangnya gitu loh. Nah, tapi lu tadi sempat menyinggung soal pembulian ya. Bener tadi kata lu bilang bahwa sebenarnya tuh yang nyeremin itu bukan hantu sebetulnya sih. Manusia sih. Manusia yang diliputi nafsu. Iya, betul. Diliputi nafsu sehingga terjadi kejadian yang gak diinginkan. Itulah. Ya, pokoknya buat sobat gentayangan yang punya sedang ada dalam masalah kehidupan, jangan pernah kalian pada nyimpen, jangan terlalu lama nyimpen deh intinya. Cerita mau sama teman, orang tua, kalau memang teman kalian yang kayak setan nggak mau diceritain, nggak mau ngebantu, Tuhan lah. Iya, baik lagi buat teman-teman yang muslim ya gelar sajadah, sholat. Teman-teman yang non muslim ya gereja atau berdoa aja, masuk kamar doa, selesai tuh. Biar nggak jadi arwah penasaran gitu loh suatu saatnya. Penyisirin gitu sih Mas Gan. Iya, betul. Ya apalagi di era-era zaman sekarang banyak yang kasus pembulian itu ya. Iya. Ya. Nah, jadi buat teman-teman sobat gentayangan di luar sana, kalau ada apa-apa tuh silakan cerita ke teman-temannya, ke saudara. Cerita ke kita juga boleh ke Kilas Malam. Bener. Siapa tahu nanti kita bisa kasih wejangan, kasih masukan ke wejangan sih. Tapi paling enggak keluar. Jangan diem aja, keluarkan cerita lu, keluarkan masalah lu. Ketika lu nggak bisa percaya mungkin sama orang, temen lu, nyokap lu, keluarga lu ingat maksudnya Tuhan, ceritakan ke beliau, pasti akan selesai masalah tersebut. Gitulah. Oke, sobat gentayangan, dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah berakhir. Betul. Hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gua Om Burhan, gua Mas Gan, pamit undur diri. Bye. Ciao.